الله أكبر 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 الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأجاج جنده وحاجم الأحجاب وحده wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Ayyuhal hadirun wal hadiratun usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa taqwa. Ittaqullaha haitsuma kuntum. Ittaqullaha mastata'tum. Fatajawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi inna kunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah salat Id yang berbahagia, puji dan syukur pantaslah dan sudah sepantasnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana yang pagi cerah ini kita bersama-sama bermuwajahah dalam sebuah haflah yang insya Allah penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini jagat raya semesta umat manusia mengumandangkan takbirnya, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, selaya melakukan berbagai upaya bil khusus melalui upaya penyembelihan kurban. Semua itu semata-mata dilakukan oleh kita sebagai wujud ketaatan, wujud tunduk dan patuh, serta wujud untuk melakukan pendekatan atau mendekati taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu pula saudara-saudara kita atau bahkan orang tua kita pada saat ini telah menyelesaikan wukufnya di Padang Arafah, yang merupakan gambaran atau miniatur kecil bahwasanya kelak kita semua akan berkubur layaknya di Padang Mahsyar. Hadirin sidang Id yang berbahagia, Idul Kurban secara harfiah artinya dekat, di mana secara bahasa kurban berasal dari kata qarraba yakribu kurbanan, artinya mendekatkan diri. Tentunya kurban tidaklah sama dengan korban, di mana kurban bermakna kita mendekatkan diri bukan saja kepada Sang Khalik yang telah menciptakan dan memberikan berbagai kenikmatan melalui rezekinya, tapi juga melalui kurban kita saling mendekatkan diri, merekatkan ukhuwah antara satu dengan yang lain dalam rangka memenuhi ayat atau seruan Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu.
Berpeganglah teguh kalian kepada buhul atau tali Allah. Wala tafarraqu, dan hendaklah kita tidak tercerai-berai. Hadirin salat Id yang berbahagia. Pada kesempatan ini pula tentunya momentum Idul Adha tidak bisa dilepaskan dari peristiwa atau sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada kesempatan ini, marilah kita sama-sama mensuri tauladani beliau dan juga keluarga beliau, di mana sejarah mencatat bahwasanya bukan saja Ibrahim, tetapi istri Ibrahim, anak-anak Ibrahim adalah keluarga yang soleh dan solihah, yang patut kiranya dijadikan suri tauladan kepada kita. Marilah kita lihat bagaimana sejarah mencatat yang juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat yang tadi khatib bacakan, bahwasanya tatkala Ibrahim alaihissalam mempunyai bayi mungil yang bernama Ismail, lalu Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyimpan atau menyingkirkan dalam tanda kutip Siti Hajar dan anaknya Ismail yang tentunya sangat dicintai ke sebuah gurun gersang, padang tandus, yakni kota Baka atau yang sekarang disebut Mekah Al-Mukarramah. Bayangkan hadirin jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim yang tadinya tinggal di Palestina harus hijrah ke kota Mekah yang kurang lebih jaraknya 130.000 kilometer, yang apabila ditempuh dengan perjalanan kuda atau unta harus memerlukan perjalanan waktu kurang lebih 1 bulan. Lalu berangkatlah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri dan bayi Ismail. Lalu disimpanlah atau ditinggalkanlah di kota Mekah yang saat itu adalah gurun tandus, padang yang gersang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah kita empati, marilah kita renungi bagaimana perasaannya ketika seorang suami harus meninggalkan istri dan anaknya tercinta, bukan di villa yang mewah, bukan di gedung yang megah, terlebih hotel berbintang dengan berbagai fasilitas. Ibrahim alaihissalam harus menyimpan istri tercinta, bahkan bayi Ismail yang sudah lama diidam-idamkannya, di sebuah padang tandus, di sebuah gurun yang gersang, yang konon tidak ada mata air sedikit pun. Lalu disimpanlah Siti Hajar bersama bayinya di padang tersebut. Kemudian berbaliklah Ibrahim alaihissalam akan meninggalkan istri dan anaknya tersebut. Apa hadirin wal hadirat? Secara manusiawi, Siti Hajar tentunya teriak kepada suaminya, "Wahai suamiku, apakah engkau tega akan meninggalkan aku di padang tandus ini?" Ibrahim alaihissalam tidak menjawab. Dia tidak membalikkan wajahnya sedikit pun. Lalu Siti Hajar teriak kembali, "Wahai suamiku, apakah engkau tidak mencintai aku sebagai istrimu?" Ibrahim pun tidak membalikkan badannya dan juga tidak menjawabnya. Kembali Siti Hajar berteriak, "Baiklah wahai suamiku, bila engkau tidak mencintaiku atau sudah luntur rasa cintamu, apakah engkau tidak menyayangi anakmu Ismail yang engkau idam-idamkan?" Kembali Ibrahim tidak menjawab dan tidak membalikkan badannya sedikit pun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada makna dalam di dalam peristiwa tersebut. Bagaimana seorang suami, seorang ayah harus menekan jauh perasaan sayangnya, atau harus jauh menekan perasaan yang berkecamuk di dalam dadanya. Tentunya ketika seorang suami meninggalkan istri misalnya,
harus mencari maisha atau kifayah jauh dari tempat tinggalnya. Bukanlah karena suami tersebut tidak mencintai atau mengkurang rasa sayangnya, tetapi ada perintah, ada prioritas yang harus juga ditunaikan oleh suami tersebut. Begitu pula dengan Ibrahim alaihi salam. Bagaimana mungkin seorang Ibrahim tidak mencintai istrinya? Bagaimana mungkin seorang Ibrahim tidak mencintai ayahnya? Tetapi demi perintah yang maha besar, sekaligus untuk menunjukkan ketaatan dan kepatuhannya kepada Rob sang penciptanya, Ibrahim alaihissalam harus menekan dalam-dalam perasaan tersebut, harus menekan dalam-dalam syahwatnya, harus menekan dalam-dalam nafsunya. Semata-mata beliau memprioritaskan bahwa taat kepada Allah itulah yang utama. Hadirin wal hadirat sidang salat Id yang berbahagia, mari kita lanjutkan riwayat tersebut. Lalu bagaimana kemudian Siti Hajar kembali teriak kepada Nabi Ibrahim, "Wahai suamiku, engkau tinggalkan aku di padang yang tandus ini, yang tidak ada mata air sedikit pun. Apakah ini adalah perintah Allah?" Apa hadirin wal hadirat rahimakumullah, bagtatan serta merta Ibrahim alaihissalam membalikan badannya dan dengan penuh kemantapan dia menjawab, "Benar istriku tercinta, ini adalah perintah Allah. Dan kalaulah bukan karena perintah Allah, aku tidak akan meninggalkanmu di padang yang tandus ini." Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu apa jawaban Siti Hajar ketika mendengar bahwa dia ditinggalkan di padang tandus tersebut adalah semata-mata perintah Allah? Sebagai istri yang solihah, sangatlah indah apa yang dijawab oleh Siti Hajar. Siti Hajar pun menjawab, "Raditu billahi rabba, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Siti Hajar menjawab, "Aku ridho dengan Tuhanku. Lakukanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin." Dan insya Allah engkau akan menemui aku sebagai orang-orang yang termasuk dalam orang-orang sabar. Konon jawaban Siti Hajar tersebut akan menitis kepada bayi Ismail yang saat itu masih belum bisa berbicara. Direkam dalam pita otaknya. Jawaban tulus Siti Hajar tersebut masuk ke dalam akal atau di dalam otaknya bayi Ismail alaihissalam. Ini pun tentunya memberikan gambaran, memberikan tarbiyah kepada kita. Bagaimana kita menciptakan pola didik di rumah kita. Bagaimana kita membangun komunikasi antara kita dengan istri kita dan juga anak-anak kita. Terkadang kita merasa bahwa anak kita terlalu kecil untuk paham dengan bahaya atau bahasa komunikasi kita. Kita mengabaikan kehadiran anak-anak kita di saat kita sedang berselisih misalnya. Sehingga tak jarang antara suami dan istri, di mana kadang saat berselisih mengeluarkan kata-kata kotor, mengeluarkan kata-kata pedas, kata-kata yang tak pantas di depan bayi atau anak kita yang katanya masih bayi. Padahal ketahuilah hadirin wal hadirat, otak kecil dari anak kita, otak kecil dari bayi kita akan merekam jejak langkah, akan merekam ucap-ucap kita. Sehingga laksana Ismail alaihissalam ketika merekam jawaban Siti Hajar, maka kelak tatkala Ibrahim alaihissalam akan disembelih oleh ayahnya, dengan mantap apa yang dijawab Ismail. Ismail pun menjawab, "Ya abati, if'al ma tu'mar." Wahai ayahku, lakukan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu.
satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan menemui aku dalam golongan orang-orang yang sabar. Persis jawaban Ismail adalah persis sama dengan jawaban Siti Hajar saat ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Marilah kita tengok saudara-saudara kita atau orang tua kita yang saat ini Allah panggil untuk bersama-sama melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Bagaimana mereka melepaskan semua baju-baju kebesaran mereka yang tadinya mungkin di tanah air. Baju tersebut diakui atau tidak, disadari atau tidak, menjadi jurang-jurang penyekat hubungan bertetangga di antara kita. Bagaimana kita segan ketika melihat sebuah seragam? Bagaimana kita segan ketika melihat orang dengan jabatan tertentu? Bagaimana kita merasa tunduk dan patuh dengan orang pada posisi-posisi di pemerintahan tertentu? Diakui atau tidak, status sosial yang melekat pada seseorang tentunya akan sangat berpengaruh dalam perenggangan atau meregangkan ukhuwah di antara kita. Maka di sanalah di Padang Arafah semua atribut-atribut tersebut dilepaskan. Kita tidak melihat mana jenderal, mana kopral. Kita tidak melihat lagi mana karyawan, mana bos. Kita tidak melihat lagi mana pejabat, mana rakyat. Di sana semua mengenakan baju yang sama. Di sana mengenakan atau membacakan, melafadzkan bacaan-bacaan yang sama. Di sana semua bersatu padu di Padang Arafah. Lalu apa hadirin wal hadirat? Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa pada hari Arafah tersebut Allah kemudian memanggil seluruh tentara malaikatnya. Kemudian beliau berbangga-bangga atau membanggakan umatnya yang saat itu berkumpul di Padang Arafah. Wahai para malaikat, lihatlah makhlukku, lihatlah hamba-hambaku. Saat ini semua mereka ridho, rela melepaskan semua kenikmatan-kenikmatan duniawi. Mereka berkumpul di Padang Arafah seraya memuji. Maka sebagai imbalannya aku akan mengabulkan apapun permintaan dari mereka. Allah yang bangga hadirin wal hadirat. Kebanggaan tersebut bukan muncul dari pelaku, tapi rasa bangga dan kebanggaan tersebut justru muncul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ibrahnya buat kita? Kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkumpul di komplek tercinta ini, kemudian membentuk suatu koloni. Terjadilah interaksi antara satu sama yang lainnya. Kita ditakdirkan oleh Allah untuk bertetangga di komplek yang mungil dan indah ini. Mari kita ciptakan kerukunan, kerekatan ukhuwah, sehingga mereka yang di luar sana merasa bangga dengan kita selaku warga komplek GPAC 1. Kita tunjukkan bahwa kita bisa hidup rukun. Kita tunjukkan di komplek ini bahwa kita bisa seia sekata. Kita tunjukkan bahwa kita bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kita buktikan bahwa kita mampu mencipta, mengkarsa, membuat karya, di mana karya-karya kita akan memberikan kemaslahatan bukan saja buat sesama warga, tetapi juga untuk masyarakat di sekitar komplek. Dan janganlah ada rasa bangga dalam diri kita, karena sejatinya bangga yang muncul dari pelaku adalah bibit-bibit ketakaburan.
Biarkanlah mereka para penonton di luar sana yang merasa bangga bertetangga dengan kita. Biarlah mereka para pemimpin di luar sana yang merasa bangga mempunyai warga komplek GPAC. Dan biarkanlah kehadiran kita menjadi potensi, menjadi sebuah anasir atau unsur-unsur yang penuh dengan kompetensi. Karena tentunya kita saling tererat kuat di dalam ukhuwah warga komplek yang dicintai. Hadirin jamaah rahimakumullah. Akhirnya tentunya kepada Allah lah kita memohon. Kepada Allah lah kita bermunajat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan setiap permohonan kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengikat kuat hati-hati kita dalam sebuah ikatan ukhuwah, dalam sebuah naungan rasa cintanya, sehingga di antara kita diliputi oleh rasa cinta dan mencintai, rasa sayang dan menyayangi, sehingga ukhuwah kita mendatangkan rasa cinta dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya ada beberapa jamaah atau beberapa umat di tengah-tengah kita yang Allah takdirkan bisa menunaikan ibadah kurban. Tentunya ibadah kurban yang dipersembahkan adalah semata-mata untuk memenuhi tunduk patuhnya kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah amal ibadah yang terbaik yang dikeluarkan pada hari nahar ini adalah menyembelih atau mengalirkan darah kurban? Maka berbahagialah mereka yang Allah takdirkan pada hari ini untuk bersama-sama atau bisa menunaikan ibadah kurban tersebut. Karena sejatinya Allah tidak memanggil atau tidak menyuruh orang-orang yang mampu, tapi sebaliknya Allah memampukan bagi mereka yang terpanggil. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sejatinya manusia akan mengalami setidaknya 3 kali panggilan. Hadirin wal hadirat, selama hidupnya manusia tersebut akan mengalami atau akan menerima 3 panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Panggilan yang pertama adalah panggilan azan. Sejauh mana kita tunduk dan patuh, sejauh mana kita tergerak ketika mendengar panggilan azan. Apabila panggilan yang pertama sudah mampu kita buktikan, kita sami'na wa ta'na dengan panggilan tersebut, Allah Subhanahu wa taala tidak menutup kemungkinan akan kembali atau akan memanggil kita pada panggilan yang kedua, yakni panggilan umroh atau ibadah haji. Itulah panggilan kedua, panggilan dari Sang Kholik kepada kita. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini kita semua termasuk orang-orang yang lembut ketika mendengar panggilan azan, sehingga juga ditakdirkan oleh Allah untuk terpanggil bersama-sama melaksanakan haji atau umroh di tanah suci. Tidak semua di antara kita mendapatkan atau ditakdirkan mendapatkan panggilan yang kedua ini. Tapi ketahuilah hadirin wal hadirat, panggilan ketiga semua dari kita akan mengalami tersebut, yakni panggilan ajal. Panggilan kematian, itulah panggilan yang misteri tapi pasti adanya. Panggilan kematian tidak melihat usia. Panggilan kematian tidak diharuskan sakit terlebih dahulu. Panggilan kematian laksana angka cabut, siapapun akan datang gilirannya tanpa melihat usia.
tanpa melihat batas gender, tanpa melihat kondisi ekonomi. Ketika Allah menakdirkan memanggil makhluknya untuk menghadap keharibaannya, maka pada hari itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menunda-nunda kematiannya tersebut. Faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk itu, sebelum panggilan ketiga datang, marilah kita bersama-sama memanfaatkan setiap waktu dan kesempatan untuk kita manfaatkan. Setidaknya setiap hari-hari yang terlewati memberikan makna yang dalam buat kita, terlebih bisa memberikan kontribusi, bisa memberikan kemaslahatan, bisa mendatangkan manfaat bagi kita, keluarga kita, orang tua kita, tetangga kita, masyarakat di sekitar kita, sehingga kehadiran kita dirindui dan ketidakhadiran kita juga dirindui. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada hari yang berbahagia ini, pada hari yang agung ini, pada hari di mana darah mengalir dari hewan-hewan kurban kita, seraya atau sejalan dengan turunnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah selayaknya, sudah sepantasnya, alirkanlah doa-doa terbaik dari hati kita. Berharap dengan doa tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan setiap permohonan kita. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalalika wa karim wa azimi sultanik. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai zat penggenggam kerajaan langit dan bumi, pada pagi yang cerah ini kami bersama-sama bersimpu untuk mengagungkan asma-Mu. Maka terimalah segala pengabdian kami dan kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang tunduk dan patuh atas segala perintah-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala kesalahan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa istri atau suami kami, dosa anak-anak kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa kaum kerabat kami. Hanya ampunan-Mu yang kami minta, dan biarkanlah kami menjadi orang-orang yang kembali fitrah, kembali suci, penuh dengan maghfirah-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini saudara-saudara kami ada yang menunaikan ibadah kurbannya. Maka jadikanlah ibadah kurban tersebut sebagai wasilah untuk mendekatkan diri atau taqarrub kepadamu. Maka makbulkanlah, terimalah ibadah kurbannya, dan jadikanlah wasilah untuk turunnya mawaddah darimu ya Allah, turunnya rasa cinta kepada sohibul kurban, dan juga kepada orang-orang yang memakan bagian dari kurban tersebut. Ya Allah, ya Tuhan kami, adapun dari daging kurban tersebut, sebagian kami bagikan kepada kaum kerabat kami, kepada tetangga-tetangga, kepada sanak saudara kami. Maka jadikanlah pembagian daging tersebut sebagai simbol rasa cinta dari kami kepada mereka, sehingga tumbuhkanlah dengan wasilah daging tersebut rasa cinta dari mereka kepada kami, sehingga tumbuh di antara kami dan mereka rasa uhuwah dalam naungan cinta-Mu ya Allah, dan limpahkanlah kepada kami cinta-Mu sehingga kami dicintai oleh orang-orang yang mencintai-Mu dan dicintai-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Pada kesempatan ini jadikanlah kami mengabdi kepada mereka. Kami menyadari bahwa jauh panggang daripada api. Kami tidak bisa membalas sekecil apapun budi baik dari ibu kami. Namun jadikanlah setiap tenaga, setiap upaya kami menjadi amal soleh dalam rangka berderma dan berbakti kepada orang tua kami. Sehatkanlah orang tua kami dan jadikanlah orang tua kami sebagai orang-orang yang Engkau sayangi. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya warhamhum kama rabbayana shighar. Ya Allah, ya Tuhan kami, tentunya ada di tengah-tengah kami saudara kami, bahkan orang tua kami sedang Kau uji dengan rasa sakit. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah rasa sakit tersebut sebagai wasilah kesabaran, karena kami meyakini dan menyadari bahwa pahala bagi mereka yang sabar tidak akan ada batasnya. Jamulah orang tua kami yang saat ini sedang sakit, dan jadikanlah kesabaran tersebut menjadi derajat, menjadi wasilah untuk meningkatkan derajat kemuliaannya, dan juga jadikanlah kesabarannya menjadi kifarat untuk segala kehilafannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, adapun dengan anak-anak kami menyadari sangatlah berat tantangan kami untuk mendidik anak-anak kami di masa yang akan datang. Maka mampukanlah di dalam diri kami, agar kiranya kami bisa menjadi atau memegang amanah untuk menjadikan anak-anak kami sebagai anak-anak yang soleh dan solihah. Anak-anak yang senantiasa menegakkan kalimat Allah. Anak-anak yang menjadi mujahid. Anak-anak yang menjadi mujtahid. Anak-anak yang senantiasa menjadi pembaharu atau mujaddid. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah keluarga kami, sehingga keluarga kami menjadi miniatur keluarga Ibrahim alaihissalam. Lembutkanlah dalam hati kami, dalam hati istri kami, dan juga istri anak-anak kami, sehingga kami bisa mensuri tauladani bagaimana rasa cinta di keluarga Ibrahim mampu kami hadirkan di tengah keluarga kami. Ya Allah, ya Tuhan kami menyadari bahwa sangatlah lemah diri ini. Tentunya hanya kepada Engkau yang maha gagah, hanya kepada Engkau lah yang maha kuat. Kami memohon, mampukanlah kami, agar kami bisa menjawab setiap tantangan yang ada di hadapan kami, dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang mendapat rahmat-Mu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ikatlah hati kami dalam ikatan saudara di antara kami dan tetangga kami. Lembutkanlah hati kami sehingga kami bisa merasa nyaman dalam kerukunan yang terbangun. Lembutkanlah hati kami sehingga kami bisa seia sekata dalam membangun kemaslahatan di komplek ini. Dan jadikanlah kami sebagai miniatur dari sebuah wilayah yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Jadikanlah kami sebagai bagian dari masyarakat GPAC ini menjadi potensi-potensi kemaslahatan, dan semoga tidak Engkau jadikan kami di komplek ini sebagai orang-orang yang tidak disukai atau orang-orang yang tidak bisa memberikan kemaslahatan buat tetangga-tetangga kami. Sibgohkanlah, celupkanlah di dalam hati kami rasa cinta tersebut sehingga kami bisa membangun kerukunan seutuhnya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.